Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan tentang sistem endokrin. Jadi di dalam tubuh kita itu ada dua sistem, yaitu sistem endokrin dan sistem eksokrin. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang endokrin. Endokrin sendiri terdiri dari kelenjar yang merupakan organ yang mengeluarkan senyawa tertentu. Nah, senyawa ini bertindak sebagai pembawa pesan, berjalan melalui aliran darah dan membawakan pesan itu ke sel di seluruh tubuh. Nah, jadi intinya di dalam sistem endokrin ini yaitu adalah adanya senyawa yang bertindak sebagai pembawa pesan di mana jalurnya adalah aliran darah, ya. Berbeda dengan eksokrin. Kalau eksokrin itu punya saluran tersendiri, ya. Sedangkan di endokrin itu tidak punya saluran tersendiri sehingga menggunakan sistem aliran darah. Untuk apa? Untuk membawa pesan ke sel di seluruh tubuh. Senyawa ini yang disebut dengan hormon, ya. Inilah senyawa yang ada di dalam sistem endokrin ini yang disebut dengan hormon. Kalau eksokrin itu contohnya adalah keringat. Ya, keringat itu tidak masuk di dalam aliran darah, tetapi dia punya kelenjar keringat sendiri, saluran untuk mengeluarkan keringat itu sendiri. Berbeda dengan hormon, ya, hormon harus lewat sistem pembuluh darah atau melalui aliran darah. Pesan yang dibawa memberitahu sel untuk mulai membagi, memulai mensintesis protein tertentu di mana target mereka adalah pada jaringan tertentu, ya. Atau mereka bisa saja hanya berperan sebagai perantara yang berkomunikasi dengan kelenjar endokrin lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat fungsi dari pesan itu apa sih? Ya, fungsi pesan yang dibawa oleh hormon, yaitu memulai untuk mensintesis protein tertentu di mana target mereka adalah jaringan tertentu. Ya, efeknya adalah perubahan fisiologis, ya. Jadi dengan adanya sintesis atau proses membagi suatu protein, ketika protein itu mencapai target, maka akan menimbulkan reaksi tertentu pada jaringan di dalam tubuh kita, ya. Jadi kalau kita mau ambil contoh mungkin ya di usia-usia kalian itu yang umum terjadi adalah jerawat, ya, jerawatan. Nah, jerawat ini bagian dari salah satunya adalah dampak dari proses hormonal di dalam tubuh seseorang, ya. Nah, jerawat itu berarti bagian dari reaksi fisiologis dari jaringan kulit yang ada di dalam wajah kita. Nah, selain hormon itu akan membuat jaringan tertentu di dalam tubuh kita untuk berespon fisiologis, ternyata ada peran yang kedua, yaitu kelenjar berkomunikasi antara kelenjar endokrin yang lain. Jadi dia tidak ada hormon yang tidak mencapai jaringan tertentu, ya, tetapi dia menstimulasi hormon lainnya. Ini juga bisa menjadi fungsi yang kedua. Nah, ini sebagai gambaran, ya. Jadi ketika suatu kelenjar yang sudah distimulasi, maka akan mensekret hormon, ya, ke dalam pembuluh darah atau aliran darah. Jadi kelenjar-kelenjar endokrin di dalam tubuh kita ketika memang sudah mendapatkan
stimulasi ya, stimulasi dari protein-protein lainnya ya, tergantung dari fungsi kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Ya, ketika kelenjar itu sudah menghasilkan, maka hormon akan disekresikan. Disekresikan itu berarti dikeluarkan. Dikeluarkan kemana? Karena hormon tadi tidak punya saluran, maka disekresikannya ke aliran darah. Nah, ini lihat yang kuning-kuning ini ya. Hormon melalui darah berjalan ke target sel. Jadi masing-masing hormon itu punya target sel yang berbeda-beda ya. Jadi tidak sama meskipun hormon itu macam-macam ya di dalam tubuh kita itu. Ya. Tetapi mereka hormon-hormon tersebut memiliki target sel yang berbeda-beda ya. Jadi tidak sama ya antara satu dengan yang lain. Nah, dia akan mengikuti aliran darah tergantung target selnya. Ada yang target selnya di ginjal, ada yang target selnya ya di fungsi reproduksi ya. Ada juga yang ke sistem pencernaan ya, kemudian ada yang sampai di kulit, jaringan kulit dan lain sebagainya. Masing-masing hormon ini akan beredar untuk mengarah ke sel target. Nah, sel target dengan hormon itu ada sistem recognize ya, mengenali ya. Kemudian berikatan antara sel target dengan hormon ya. Sehingga apa? Sel target itu akan memiliki reseptor ya. Reseptor itu bagian dari sel yang berfungsi untuk menangkap ya atau berlekatan dengan hormon ya. Kalau sudah menempel, kemudian organ atau jaringan tadi akan berespon ya, berespon. Organ-organ pada sistem endokrin sangat kecil dan tersebar di seluruh tubuh ya. Kelenjar endokrin berbeda dengan eksokrin, tadi udah dicontohkan ya. Eksokrin contohnya air liur, keringat ya. Nah, keringat dan air liur ini tidak lewat pembuluh darah ya. Jadi nggak ada keringat di dalam aliran darah kita, air liur di dalam aliran darah kita. Dari tempat produksinya ketika dikeluarkan, maka dia punya kelenjar sendiri, saluran sendiri ya, saluran keringat, saluran air liur. Sedangkan endokrin menghasilkan hormon dan dilepaskan ke aliran darah. Nah, ini anatomi kelenjar hormon ya. Jadi kelenjar kelenjar yang menghasilkan hormon ya. Ada hipotalamus ya. Kemudian paratiroid gland, ya, pineal gland. Nah, ini kita mulai yang otak dulu ya. Yang ada di otak kita hipotalamus, kelenjar pituitari dan kelenjar pineal ya. Nah, hipotalamus itu menghasilkan apa? ADH. Ya, nanti kita bahas di belakang. Oksitosin dan regulatory hormon. Jadi, hipotalamus ini selain memproduksi hormon ADH, juga oksitosin, juga sebagai apa? Regulator. Jadi mengatur hormon-hormon yang ada di tubuh kita. Ada ginjal, ya. Ada tadi sampai ginjal ya, kemudian ada adipose tisu, jaringan adipose ya, ini kelenjar lemak ya, jaringan lemak ya. Kemudian ada pencernaan, ada pankreas, ada gonad yaitu di
kelamin, kemudian ya ini ada testis dan ovari. Kemudian perbedaan antara sistem endokrin dengan eksokrin. Ya. Untuk endokrin, sekretnya dikeluarkan tidak punya saluran khusus, tadi disalurkan via atau melalui pembuluh darah. Sedangkan eksokrin dia punya saluran sendiri, ya misalkan pankreas punya saluran ke duodenum ya. Jadi antara pankreas dengan duodenum itu ada salurannya, gitu ya. Tidak disalurkan lewat pembuluh darah atau aliran darah. Nah, ini cara kerja hormon. Jadi ketika ada sinyal molekul ya kemudian diterima oleh reseptor ya di ekstraseluler ya, cairan ekstraseluler. Kemudian masuk ke sitoplasma ya, mengantarkan sinyal transduction pathway ya. Kemudian mengaktifkan respon seluler ya, gitu. Hormon-hormon dikeluarkan oleh kelenjar ketika mereka menemukan rangsangan tertentu. Jadi hormon ini akan keluar jika terdapat stimulator ya. Jadi rangsangan tertentu. Bisa humoral, bisa saraf, dan bisa hormonal. Ya. Jadi humoral itu melibatkan perubahan konsentrasi komponen tertentu di dalam aliran darah seperti ion atau nutrisi. Jadi hormonal tadi ya, hormon-hormon itu akan keluar ya apabila ada stimulus humoral yaitu berupa penurunan konsentrasi tertentu, misalkan penurunan atau peningkatan konsentrasi tertentu ya. Ada komponen yang ada di dalam darah kita. Di sini dicontohkan ion ataupun nutrisi ya. Jadi di dalam tubuh kita kalau ada terjadi penurunan misalkan kadar lemak ya tadi, maka hormon adipose tadi di kelenjar adipose ya itu akan dikeluarkan, dirangsang ya. Kemudian ada stimulus saraf ya, apabila sarafnya ada yang terstimulus ya. Kemudian hormonal yaitu ada interaksi dengan hormon lain ya. Terkadang hormon berinteraksi dengan kelenjar dan sebagai hasilnya kelenjar akan mengeluarkan beberapa hormon lainnya. Jadi stimulus hormon dari hormon lainnya. Ada 3 itu. Hormon-hormon ini dapat menimbulkan efek yang diinginkan, bahkan dalam konsentrasi yang rendah sekalipun. Ya, meskipun konsentrasinya kecil ya, hormon itu akan tetap mempengaruhi fisiologi di dalam tubuh kita. Hormon dapat bersirkulasi dalam darah atau berikatan dengan protein tergantung pada kelarutannya. Nah, ini hormon tadi ya disekret dari gland atau kelenjar ya. Kelenjar sesuai dengan nama-namanya tadi ya, ada pituitari, ada gonad ya. Ya, dan lain sebagainya. Disekresikan kemudian masuk ke dalam aliran darah, ini hormon yang hijau-hijau ini ya, di blood vessel atau pembuluh darah sampai ke target sasaran ya. Target dia punya reseptor ya yang tidak akan tertukar dengan hormon lain ya. Jadi satu sel target itu mengenali hormon yang sesuai ya, kemudian akan menimbulkan respon fisiologi. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi kunci dengan gembok ini harus ketemu, itu akan menghasilkan reaksi. Nah, respon hormon dipengaruhi oleh ketersediaan dan sensitivitas reseptor dari sel sasaran atau sel target tadi. Jadi yang pertama yang mempengaruhi adalah ketersediaan jumlah. Ya, bisa hipo, bisa hiper. Hipo jika sekresi kurang dari normal, hiper jika lebih dari umumnya atau normalnya. Nah, ini.
Kemudian sensitivitas ya dari reseptor. Reseptor yang mana tadi masing-masing sel target? Tadi kan ada gemboknya ya. Gembok ibaratkan hormon ini adalah kunci, maka dia akan punya lubang gemboknya. Nah, ini reseptor. Semakin sensitif, maka hormon akan segera bertemu dengan sel target atau reseptor sel target. Semakin tidak sensitif ya, maka hormon itu meskipun jumlahnya banyak ya, misalkan hormonnya sekresinya hipersekresi, tapi kalau sensitivitas dari reseptor sel target tadi mulai menurun, ya dia tidak akan bisa bertemu ya. Ini bisa kita dapatkan contohnya di diabetes. Diabetes itu satu bisa karena sekresi insulinnya rendah ya. Jadi ketersediaannya rendah. Faktor yang kedua adalah sensitivitas reseptor insulinnya itu juga rendah. Ya. Mungkin jumlah ketersediaannya normal. Ya, maaf terputus. Ya. Jadi ya, kita lanjutkan. Jadi sensitivitas dari sel target ya, tadi reseptornya itu juga akan mempengaruhi suatu hormon akan bergabung ya, bertemu dengan sel target untuk menghasilkan suatu reaksi ya. Gitu. Kemudian kontrol umpan balik. Nah, kontrol kerja hormon itu ada umpan balik positif, juga ada umpan balik negatif. Ya. Itu. Nah, umpan balik positif misalkan di sini ya. Ini hormon estrogen dan hormon oksitosin ya, yang berfungsi untuk menghasilkan ASI ya pada ibu yang sedang melahirkan ataupun menyusui ya. Estrogen ya di dalam ovarium mengindus ya. Mengindus itu merangsang atau menginduksi oksitosin reseptor pada uterus. Supaya apa? Supaya hormon oksitosin itu fungsinya untuk kontraksi uterus atau rahim ya. Kemudian menstimulasi plasenta untuk menghasilkan ya prostaglandin, di mana prostaglandin ini untuk kontraksi usus. Ya, kemudian di sini memberikan umpan balik positif, yaitu prostaglandin yang menstimulasi kontraksi usus tadi juga memberikan feedback positif untuk oksitosin ya. Nah, ini contoh dari umpan balik positif. Sebaliknya, ini contoh umpan balik negatif, yaitu ya, ini hipotalamus menstimulasi dari area lain di dalam otak ya. Kemudian androgen hipotalamus tadi menstimulasi pituitari anterior ya, kemudian menstimulasi ini GNRH dan FSH, kemudian pada testis untuk menstimulasi produksi spermatozoa ya. Sedangkan pada ini juga menstimulasi androgen ya. Nah, memberikan umpan balik negatif atau negatif feedback ya. Itu. Kemudian kita lanjut ke masing-masing kelenjar ya, kelenjar yang menghasilkan hormon tadi.
Yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus tadi letaknya ada di otak ya. Ini menghasilkan hormon GRH, CRH, TRH, dan lain-lain ya. Ada ADH, oksitosin. Nah, hormon-hormon ini menstimulasi kelenjar yang lain, yaitu pituitari, kelenjar pituitari ya. Kemudian juga adenopofisis dan neuropofisis untuk menghasilkan FSH, LH, ACTH, TSH, dan lain. Kemudian hormon-hormon ini mencapai ke target organ, yaitu FSH targetnya gonad, ACTH ada adrenal, kortek ya, ini pada ginjal, kemudian TSH pada tiroid, prolaktin pada kelenjar mamai pada wanita ya, GH kemudian pada liver ya. Untuk neuropofisis ya, ini ada ginjal dan kelenjar mamai. Ya, untuk masing-masing bisa dicari ya nanti referensinya di buku ataupun di Google ya, cari artikel-artikel yang membahas masing-masing hormon tadi. Ini hipofisis ya. Kemudian neuropofisis ya. Ini target organnya ya, ada muscle, otot, tulang ya, kemudian ini tadi hormon tiroid ya. Jadi tiroid ini menghasilkan tiroksin, akan mempengaruhi adrenal korteks, kemudian kortisol, aldosteron. Ya. Kemudian juga ada ADH, antidiuretik hormon ya, yang berfungsi untuk mengatur jumlah urin yang dihasilkan oleh ginjal. Kemudian ada oksitosin ya, ada oksitosin ini mempengaruhi kontraksi uterus tadi ya, sama menstimulasi produksi ASI ya. Kemudian ada prolaktin, ini juga untuk menstimulasi produksi ASI, dan seterusnya bisa dibaca. Kemudian ada neuropogesis ya. Kelenjarnya ada hipofisis posterior, hormonnya ada vasopressin. Sasaran tubulus ginjal, fungsi utamanya adalah menghambat pembentukan urin ya. Jadi vasopressin itu menghambat pembentukan urin selama osmolalitas darah tinggi, tekanan darah rendah, sehingga membantu tubuh terhindar dari dehidrasi ya. Nah, ini biasanya untuk obat-obat hipertensi ya, hipertensi. Kemudian oksitosin ya, sasarannya adalah uterus, kelenjar mamai tadi ya. Kalau di uterus itu untuk kontraktilitas ya, kontraksi uterus ya pada saat proses persalinan. Kemudian untuk kelenjar mamai itu menghasilkan ASI ya. Ini tadi mekanisme pada antidiuretik hormon yang disebut vasopressin ya. Tadi untuk menurunkan urin ya, menurunkan keringat ya, dan meningkatkan tekanan darah ya. Jadi untuk menekan vasopressin, menekan pembuluh darah. Ini biasanya diberikan pada pasien-pasien yang mengalami shock. Ya, shock itu tensinya turun, maka ya produksi urin dan keringatnya ditekan ya supaya tekanan darahnya meningkat. Ya. Oksitosin tadi ya dari hipotalamus untuk kontraksi uterus yang di kanan ini ya, maupun menghasilkan milk atau ASI ya. Itu kemudian untuk adenopoptosis ini tadi udah. Kemudian ya hipofisis anterior ini ada TSH, thyroid stimulating hormone TSH pada sel folikel tiroid untuk merangsang sekresi T3 dan T4 ya. Fungsinya kalau tiroid itu untuk mengatur metabolisme yang ada di dalam
tubuh kita, sehingga kalau ada pembesaran kelenjar tiroid atau gondok gitu ya, umumnya orangnya kurus ya. Karena apa? Metabolismenya meningkat drastis. Jadi metabolismenya tinggi. Jadi makanan itu diolah terus ya menjadi energi dan dibuang. Maka sedikit yang disimpan. Kemudian ada ACTH, ada growth hormone, ada FSH. Ini bisa dibaca ya di sini. Misalkan growth hormone itu untuk merangsang pertumbuhan, letaknya tadi ada di tulang dan jaringan lunak ya. Efek metabolik, anabolisme protein, lemak, dan penyimpanan glukosa. Kemudian untuk hipofisis anterior itu ada gonadotropik ya. Ini untuk merangsang ovulasi atau kesuburan ya. Kemudian ada prolaktin ya untuk merangsang sekresi ASI ya. Kemudian ada melanosit stimulating hormon untuk menstimulasi melatonin ya. Ini ya untuk warna kulit ya, melatonin ya. Maaf untuk yang di depan tadi keliru ya. Jadi ini untuk memberikan warna pada kulit. Kemudian ada TSH tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini ACTH bisa dipelajari. Ini growth hormone tadi untuk hormon pertumbuhan ya. Kemudian melanocyte stimulating hormone ya. Ini untuk melatonin. Kemudian untuk prolaktin ini untuk menghasilkan menstimulasi ASI ya. Kemudian tiroid jadi ada T4 dan T3 ya, meningkatkan laju metabolik ya tadi ya. Jadi kelenjar tiroid itu untuk menghasilkan hormon tiroksin, ini untuk fungsinya mengatur meningkatkan metabolik yang ada di dalam tubuh kita ya. Mungkin orang-orang yang gemuk ini kalau mau kurus distimulasi pakai hormon ini ya, biar metabolismenya meningkat. Kemudian paratiroid dan kelenjar timus ya. Ini untuk kelenjar timus ini merupakan kelenjar ya, yang menghasilkan hormon untuk pertahanan tubuh kita, yaitu menghasilkan limfosit T. Kemudian korteks adrenal tadi aldosteron ini untuk meningkatkan reabsorpsi natrium dan sekresi kalium. Ada androgen ya, ini untuk mematangkan fungsi reproduksi ya pada laki-laki. Kemudian untuk kelenjar ginjal itu ada renin, angiotensin ya. Kemudian di jantung ada peptida natriuretic atrium ya untuk menghambat reabsorpsi natrium. Kemudian kelenjar pineal itu menghasilkan melatonin ya. Tadi untuk membantu tidur ya, dan juga kulit ya, perbaikan kulit. Kemudian pankreas ini menghasilkan insulin yang sudah saya jelaskan di depan ya, untuk menurunkan kadar gula. Jadi kalau orang diabetes kadar gula meningkat itu kenapa? Karena insulinnya tidak menempel, tidak bertemu dengan sel target ya. Sel target yang berfungsi untuk memetabolik kadar gula di dalam darah. Sehingga apa? Gula darah meningkat karena gula yang ada di dalam aliran darah ini tidak dimetabolik ya, karena insulinnya jumlahnya terbatas atau sensitivitas dari sel targetnya tadi, reseptornya tadi berkurang. Kemudian di lambung ada gastrin, mengontrol motilitas dan sekresi yang ada di lambung, dan duodenum nih bisa dibaca. Untuk gonad ya, gonad itu di kelenjar kelamin ya. Kalau estrogen ini pada wanita mendorong perkembangan organ seks wanita ya. Kemudian progesteron ini untuk tulang dan uterus.
Testosteron ini untuk reproduksi sperma dan seks sekunder. Kemudian inhibin ini menghambat sekresi FSH. Kemudian di plasenta itu juga ada estrogen, mempertahankan kehamilan dan mempersiapkan untuk menyusui. Ya, baik itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.